Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Profesor Prengki Susanto, SEMM PhD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Harga, Promosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Konsumen pada Grand Citra Swalayan Cabang Gajah Mada Padang. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi oleh bisnis retail di Indonesia berkembang pesat membuka peluang bagi Grand Citra Swalayan untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen adalah dengan mendirikan bisnis di bidang penyediaan barang, juga dikenal sebagai retail atau pengencer. Grand Citra Swalayan Cabang Gajah Mada Padang adalah sebuah retail di Sumatera Barat yang fokusnya adalah menjual barang kebutuhan sehari-hari. Perusahaan ini menjual barang tanpa mengubahnya dan membeli barang tersebut dari distributor dan langsung ke pabrik tertentu. Grand Citra Swalayan perlu fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian seperti harga, promosi, dan kualitas layanan. Nah, pembukaan Grand Citra Swalayan di setiap kecamatan di Padang dapat meningkatkan jangkauan pasar pada Grand Citra Swalayan. Selanjutnya yaitu motivasi penelitian. Di Indonesia, pasar retail sangat kompetitif, terutama di kota-kota besar seperti Padang. Untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, Gen Citra Swalayan cabang Gajah Mada Padang harus mampu bersaing dengan retail lainnya. Beberapa faktor yang diperhatikan seperti harga, promosi, dan kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan pembelian. Motivasi penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan di Grand Citra Swalayan, dan juga untuk mengetahui bagaimana harga, promosi, dan kualitas pelayanan berhubungan dengan keputusan pembelian akan membantu manajemen membuat strategi yang efektif. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi akademik dalam bidang pemasaran retail, terutama di Indonesia. Selanjutnya ada gap penelitian. Di sini kita dapat lihat ada tiga perbandingan antara judul yang hampir sama, yaitu pada judul yang pertama, The Influence of Promotion Product Quality and Brand Image Towards Customer Purchase Decision on Wardah Cosmetic Product. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi dan kualitas produk dan citra merek Wardah Kosmetik memiliki pengaruh positif terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk kosmetik mereka tersebut. Yang kedua ada penulisnya Yuni Rahmawati Senggaruh Nilo Wardono. Judulnya The Effect of Product Quality, Brand Trust, Price, dan and Sales Promotion on Purchase Decision on Royal Residence Surabaya, Case Study in PT Next Realty Visit. Hasil penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli perumahan Royal Residency di Surabaya, Indonesia. Yang ketiga ada penulisnya Junio Aderiti Nabilaha, Zahfira Heila S. Akmal, dan Suresh Kumar. Judulnya yaitu The Analysis of Product, Price, Place Promotion, and Service Quality on Customer Buying Decision of Convenience Store, a Survey of Young Adult in Bekasi, West Java, Indonesia. Hasil penelitian ini melihat apa yang apa yang pelanggan pilih untuk membeli di toko serba ada Bekasi Indonesia ini. Selanjutnya, kajian teori. Di sini saya akan membahas 4 teori yang berkaitan dengan variabel saya. Yang pertama ada harga, yang kedua promosi, yang ketiga kualitas pelayanan, dan keputusan pembelian. Yang pertama saya akan menjelaskan harga. Harga adalah nilai yang harus dikorbankan untuk memiliki
menggunakan, atau mengonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan. Nah, nilai ini biasanya diwakili dengan uang. Strategi pemasaran yang dikenal dengan penempatan harga memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Transaksi dapat terjadi jika penjual dan pembeli menyetujui harga produk yang ditetapkan. Karena itu, perusahaan dapat menetapkan harga secara akurat, pasti, dan mendapatkan hasil pemasaran yang baik. Menurut Kotler Armstrong 2016, harga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibebankan dalam suatu produk atau jasa, atau jumlah nilai yang dikeluarkan pelanggan atas manfaat memiliki atau menggunakan produk, layanan, atau jumlah yang diberikan kepada pelanggan sebagai kompensasi atas memiliki atau menggunakan produk atau layanan tersebut. Nah, di sini ada, beberapa keuntungan dalam kondisi pasar tidak menguntungkan agar perusahaan dapat bertahan. Yang pertama, ada tujuan penetapan harga adalah untuk memaksimalkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada tujuan penetapan harga adalah untuk meningkatkan penjualan dan memperoleh pangsa pasar dengan menjual pada harga awal yang rendah. Yang ketiga, ada per strike. Penetapan harga bertujuan untuk menunjukkan bahwa layanan perusahaan adalah eksekutif. Dan yang terakhir ada ROI, Return on Investment. Adalah penetapan harga yang didasarkan pada rencana untuk mengetahui berapa banyak uang yang akan diinvestasikan. Selanjutnya ada promosi. Promosi menurut Simomora adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan to inform, membujuk to persuade, dan meningkatkan to remind, dan mengingatkan to remind pasar sasaran tentang barang dan jasa yang dibuat oleh organisasi, individu, atau rumah tangga dengan tujuan meningkatkan permintaan pangsa pasar. Di sini, menurut beberapa penelitian, Bahti Scholar 2018, Chen et al. 2020, berbagai jenis promosi seperti promosi penjualan, promosi melalui situs web dan internet dapat meningkatkan keinginan pembelian konsumen. Pemasaran dapat mencakup penjualan secara pribadi, iklan, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan publisitas. Di sini Kotler mendefinisikan promosi sebagai aktivitas pemasaran dan komunikasi yang berpotensi mengubah hubungan harga nilai suatu produk atau jasa yang dirasakan oleh sasarannya. Di sini Syah 2009 juga menjelaskan promosi penjualan menurut Gipno 2008 adalah jenis persuasi langsung yang menggunakan berbagai insentif yang dapat diatur untuk mendorong pelanggan untuk segera membeli produk dan meningkatkan jumlah produk yang dibeli. Tujuan promosi adalah untuk menarik perhatian, mendidik, meningkatkan, dan meyakinkan calon konsumen menurut Alma 2018, yang menyatakan bahwa promosi adalah sejenis komunikasi yang diberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Yang ketiga, ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian untuk menyeimbangi harapan konsumen. Jipnu 2014. Menurut Simamora 2017, kualitas pelayanan adalah proses menyampaikan layanan meskipun layanan dapat diberikan melalui alat atau fasilitas. Paket layanan yang ideal termasuk layanan yang baik sehingga pelanggan merasa puas. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa kualitas pelayanan adalah proses memberikan layanan yang baik kepada individu maupun melalui alat ataupun fasilitas. Menurut Siregar atau Nathan 2013, kualitas pelayanan adalah salah satu sikap dan hasil perbandingan pengharapan kualitas jasa konsumen, ada jasa konsumen dengan kinerja perusahaan yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Yang terakhir ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian menurut Sudaryono didasarkan pada kebutuhan konsumen dan keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menggunakan produk atau jasa yang tepat. Berdasarkan apa yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa keputusan konsumen dibuat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya,
Pembelian menurut Peter dan Olson adalah proses integrasi di mana pengetahuan digabungkan untuk memilih satu dari dua atau lebih perilaku alternatif. Menurut Kotler, keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yang yakni pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Menurut Bahri Alma 2018, ada beberapa dimensi yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Di sini mengidentifikasi kebutuhan atau masalah mereka didorong untuk membeli produk atau membeli sesuatu. Yang kedua ada pencarian informasi, adalah mencari informasi dari sumber pribadi seperti keluarga, teman, dan tetangga. Yang ketiga ada evaluasi alternatif konsumen. Berbeda dengan menilai produk karena tergantung pada apakah ini sesuai atau tidak dengan keinginan mereka. Selanjutnya itu hubungan antar variabel. Yang pertama, pengaruh harga, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen. Di sini, menurut Sudaryono, pemasaran harus memahami bagaimana berbagai pengaruh terhadap pembeli dan cara pembelian membuat keputusan pembelian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lydia Herlina, kualitas pelayanan, promosi, dan harga secara bersamaan berdampak positif atau signifikan terhadap keputusan konsumen. Berdasarkan penjelasan ini, dapat hipotesis satu yaitu harga, promosi, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Yang kedua, pengaruh harga terhadap keputusan konsumen. Menurut Sudaryono, faktor yang sering digunakan oleh pembeli untuk menilai produk adalah harga. Harga adalah faktor utama yang dipertimbangkan saat memilih barang atau jasa untuk sebagian besar konsumen Indonesia yang masih mendapat pendapatannya rendah. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Santri Zulaika dan Rusda Irawati 2016, harga berdampak positif dan signifikan pada keputusan konsumen secara parsial. Yang ketiga ada pengaruh promosi terhadap keputusan konsumen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Doni Indra Permana 2017, promosi berdampak positif pada keputusan pembelian. Berdasarkan penjelasan itu, hipotesis penelitian dirumuskan yaitu promosi mempengaruhi keputusan konsumen secara signifikan. Yang terakhir, pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen. Kualitas pelayanan berdampak positif dan signifikan pada keputusan pembelian. Menurut penelitian sebelumnya oleh Amrullah, pemasaran Siburian dan Seida 2016, berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian dirumuskan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. Selanjutnya, kerangka konseptual. Di sini kita dapat melihat ada X1-nya harga, X2-nya promosi, X3-nya kualitas pelayanan, dan variabel Y-nya keputusan konsumen. Di sini harga mempengaruhi keputusan konsumen, di mana X1 mempengaruhi Y. Dan promosi juga mempengaruhi keputusan konsumen, yaitu X2 mempengaruhi Y, dan kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan konsumen. Dan secara keseluruhan, harga, promosi, dan kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan konsumen. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian penjelas atau metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kausalitas yang berarti menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah harga, promosi, dan kualitas pelayanan, sedangkan variabel dependennya adalah keputusan konsumen. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan universum dari objek penelitian termasuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, dan peristiwa siklus hidup. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan pelanggan yang berbelanja di populasi yang digunakan yaitu pelanggan yang berbelanja di Grand Citra Swalayan cabang Gajah Mada Padang. Selanjutnya sampel. Dalam penelitian ini,
Sampel adalah proses pengambilan hanya sebagian populasi yang menentukan karakteristiknya. Eee, Anggota sampel adalah siapa saja yang peneliti temui secara kebetulan atau tidak sengaja di Grand Citra Swalayan cabang Gajah Mada Padang yang memenuhi kriteria sampel. Jumlah tepat pelanggan Grand Citra sampel ke cabang Gajah Mada Padang yaitu bahwa ukuran sampel sesuai berkisaran 100 sampai 200 responden dan jumlah sampel yang akan diambil untuk penelitian ini adalah 100 responden. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, saya menggunakan teknik analisis uji asumsi klasik dan yang kedua uji kelayakan instrumen. Yaitu, uji asumsi klasik terdiri dari 3, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Di mana di sini uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah masing-masing variabel memiliki distribusi normal. Sedangkan uji multikolinearitas yaitu untuk mengetahui apakah model regresi memiliki korelasi antara variabel bebas independen. Yang ketiga, uji autokorelasi. Di sini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kesalahan pengguna pada periode T dan kesalahan pengguna pada periode T1. Selanjutnya, uji kelayakan instrumen, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugas dan mencapai sasarannya, karena validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian pengukuran yang harusnya diukur. Yang kedua, uji reliabilitas, yaitu instrumen yang valid diuji reliabilitasnya. Reliabilitasnya seperti yang dinyatakan oleh Saban Ektar menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurannya. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi dan konsistensi pengukuran. Selanjutnya ada sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, sumber dan teknik pengumpulan data dapat dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, observasi, dan kuesioner. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan mempelajari literatur, buku, dan pendapat sebagai landasan teoretis untuk membandingkan masalah yang diteliti. Yang kedua ada observasi, pengamatan langsung. Metode pengumpulan data melibatkan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Yang terakhir ada kuesioner. Di sini kuesioner digunakan untuk mendapatkan data awal secara langsung dari subjek penelitian dan perusahaan yang diteliti. Kuesioner adalah satu teknik pengumpulan data informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang penting dalam organisasi yang dapat mempengaruhi oleh sistem baru atau sistem lama. Nah, hanya sekian hasil presentasi proposal dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.